Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ. Kali ini versi 135 ya. Dan kali ini kalimatnya no aru taka wa tsume wo kakusu. Ya. Taka itu elang, Jadi elang yang berpotensi ya. Ya Pak, saya terjemahnya berbakat ya. Jadi kalau elang berpotensi sembunyikan cakar. Sudah mengerti kan? Ya, udah ya. Ya, jadi apa ya? Sekarang karena ada ya YouTube ini juga sama, karena ada dunia SNS atau gimana, ya kan banyak yang itu kan mau terkenal, ya kan? Mau dapat subscribe banyak ya, saya juga sebenarnya sih. ya itu namanya ya yume ni naritai, mau jadi terkenal gitu kan. Tapi sebenarnya kalau no arutaka ya elang yang berpotensi berbakat ya tsuneo takafusu itu sebenarnya ibaratnya itu kan potensi-potensi atau keunggulan itu justru tidak dibicarakan, tidak memamerkan lah, ya kan? Ya, jadi yang penting melakukan hal yang biasa, ya, secara biasa lah, ya pokoknya walaupun berbakat, tapi yang berbakat itu setiap hari, setiap saat melakukan satu persatu, ya, tanpa memamerkan. Itulah sebenarnya orang yang hebat. Dan dalam arti yang no arutaka elang yang berbakat, maksudnya ya orang yang betul-betul hebat, ya, hebat dalam arti setekad atau keinginannya sama dengan Tuhan. Saya sering bilang ya. Jadi ya sebenarnya untuk kita menilai sesuatu atau orang, sebenarnya penilaian yang paling bagus adalah dia apakah sehati Tuhan atau gimana. Ya itu jelas ya. Dan tadi saya terjemahin salah satu tulisan di Vietnam ada tambak udang itu merusak semua. Kenapa? Karena itu Jepang beli udang super banyak. Karena mau memproduksi udang sebanyak mungkin dengan secepat mungkin, ternyata kemampuan alam ya, dalam arti tambak itu melebihi daripada kemampuan alam. Ya. Jadi ternyata banyak tambak ikan atau tambak udang jadi ditinggalkan, tidak bisa apa-apa lagi, rusak gitu, ya kan? Jadi itu kenapa terjadi? Karena tidak mengindahkan keinginan Tuhan atau sistem kalau kita bilang ekosistem ya, sistem lingkungan hidup. Sistem lingkungan hidup itu apa? Adalah sistem Tuhan. Ya, jadi kalau kita terlalu materialis atau terlalu nuntut duit, ya justru jauh dari Tuhan, ya. Dan kalau supaya tidak jauh dari Tuhan, salah satunya ini no aru takawa tsumeo kakusu, ya. Jadi kalau orang yang betul-betul hebat itu sembunyikan cakarnya, ya. Ada itu. Ya karena dia begitu, jadi sebenarnya tidak terkenal. Ada itu ya, shodo, tahu shodo, kaligrafi ya, suji Ada udah nenek, masih hidup nggak ya? Waktu saya kenal sudah usianya 80-an, bahkan mungkin 90-an. Ada seorang nenek Jepang, dia itu tulisannya, wah satu tulisan saja betul-betul bagus. Jadi dia ditawarkan untuk dapat hadiah dari kaisar
dapat hadiah dari itu ya instansi kesenian atau gimana, dia semua menolak. Kenapa dia menolak? Dia bilang, saya menulis bukan mau dihargai, bukan memamerkan, tapi karena saya ingin menulis, maka hanya ingin menulis saja gitu. Ya, dan dia bilang ingin menulis itu keinginan dari mana? Saya percaya keinginan itu turun dari Tuhan. Jadi saya sering bilang ya, namanya Tuhan itu tidak bisa apa-apa tanpa melalui manusia. Jadi kalau ada keinginan Tuhan, Tuhan mencari orang. Siapa yang mewujudkan keinginan saya, keinginan sebagai Tuhan? Dan itu melalui dia mewujudkan sesuatu gitu. Saya percaya begitu, ya. Dan kalau ada orang yang ingin memamerkan, justru waktu muncul hati mau memamerkan itu jauh dari Tuhan. Jadi ya sebagai anugerah atau ilham ya, pokoknya masukan dari Tuhan itu bisa hilang. Ya. Jadi sekali lagi, no aru takawa smeo kakusu. Jadi kalau orang-orang yang berbakat, orang-orang yang betul-betul ada hubungan dengan Tuhan, tidak usah apa-apa, ya kan? Dan juga ya saya percaya ya, walaupun sekarang orang itu tidak terkenal, tapi justru orang yang hebat, orang yang berbakat itu setelah dia meninggal beberapa tahun yang akan datang, baru banyak orang tahu, oh zaman waktu itu ada orang yang hebat seperti ini, ya. Salah satunya adalah yang sering saya cerita dongeng dari siapa ya? Di majalah terakhir ada cerita saya sering di majalah komunikasi J itu bikin terjemahin dongeng-dongeng ya. Yang dongeng-dongeng itu ya sudah itu ya faktor U ya. Ya lupa, nanti itu ya lihat ya. Lihat itu majalah komunikasi J setiap terakhir itu tentang kepiting apa? Ya sekarang ceritanya kepiting. Ya ceritanya kepiting itu ya lupa. Dan kalau dia itu waktu dia masih hidup, banyak orang tidak begitu tahu adanya dia ya. Tapi justru zaman sekarang hampir semua orang tahu ya adanya dia. Sebenarnya dia guru pertanian ya, guru pertanian. Dan samping guru pertanian dia sering suka bikin cerita dongeng. Dan sebenarnya samping cerita dongeng bikin lagu-lagu juga ya, bikin lagu-lagu juga gitu ya. Belum masih ingat deh ya. Jadi ya kalau orang yang berbakat dalam arti sehati dengan Tuhan itu tidak boleh atau tidak usah memamerkan. Nanti setelah lewat zaman agak lama banyak orang memikir kembali, oh ada seperti itu. Ya, seperti itulah. Saya masih penasaran, tapi coba lihat deh majalah komunikasi aja ya. Ya, dan dengan itu yang penting kita mencari keinginan Tuhan, ya, merasakan kalau Tuhan maunya apa. Ya, dengan begitulah kita bisa meningkatkan kemampuan sebagai manusia dan bisa mewujudkan dunia yang betul-betul bagus ya. Jadi sekali lagi dengan mencari atau merasakan keinginan Tuhan,
dan meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Lalu mari kita masuk surga. Terima kasih.